Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau korban banjir di Jombang, Jawa Timur pada Sabtu 14 Desember. Kementerian Sosial juga menggelontorkan anggaran sebanyak 300 juta rupiah berupa kebutuhan pangan hingga obat-obatan, pakaian, dan perlengkapan lainnya. Sementara itu, banjir yang merendam desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Jombang, membuat warga setempat harus mengungsi sementara di posko pengungsian setempat. Ini juga muncul masalah baru bagi para pengungsi yang mulai terserang penyakit. Informasi selengkapnya kita sudah tersambung dengan jurnalis surya.co.id, Anggit Pujodo. Selamat siang rekan Anggit. Selamat siang, rekan Sarah di studio. Baik, rekan Anggit, hari ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung para korban banjir. Apa saja yang dilakukan Mensos ketika meninjau korban tersebut? Baik, terima kasih. Sabtu pagi sekitar jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau lokasi banjir di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, didampingi oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dan juga PJ Bupati Jombang Teguh Nartomo. Dalam aktivitasnya meninjau lokasi banjir di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Jombang ini, Gus Ipul meninjau lokasi dapur umum dan juga posko pengungsian korban banjir yang ada di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Jombang. Selain itu, Sipul juga memberikan bantuan secara seremonial kepada para korban banjir yang bantuannya mencapai 300 juta rupiah. Bantuan yang diberikan tadi dari pantauan surya berupa perlengkapan mandi, berupa pasta gigi, gayung, sikat gigi, dan juga sabun, sabun mandi, dan juga perlengkapan mandi lainnya, serta ada makanan-makanan ringan seperti roti, minuman air mineral, dan juga ada beberapa perahu karet yang memang disediakan untuk para petugas mengevakuasi para korban banjir yang masih tersisa. Tuh, rekan Sarah. Baik, selain ke dapur umum yang didirikan oleh masyarakat dan juga Pemda setempat, kemana saja Gus Ipul ketika meninjau para korban banjir? Tadi Gus Ipul saat di Jombok, memang ketika datang ke Desa Jombok langsung menuju ke posko pengungsian, langsung menuju ke dapur umum untuk mengecek bagaimana kondisi dapur umum yang memang diperuntukkan untuk memasak makanan sehari-hari kepada para pengungsi. Dan juga Gus Ipul tadi juga sempat ikut membantu memasak juga bersama PJ Gubernur Jawa Timur dan juga PJ Wali Jombang. Setelah itu Gus Ipul kemudian meninjau warga di pengungsian dan juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga di pengungsian. Dalam perbincangan itu, Gus Ipul menyerap aspirasi para warga yang menginginkan pompa air bersih saat nanti banjir sudah surut. Karena diketahui beberapa rata-rata pompa air bersih di rumah milik warga ini rusak karena banjir dan tidak bisa digunakan lagi. Terlebih pasca banjir nanti menginginkan adanya air bersih sehingga langsung meminta kepada Gus Ipul tadi untuk disediakan pompa air bersih. Setelah dari posko pengungsian menuju warga korban banjir, Gus Ipul tadi juga langsung meninjau lokasi titik banjir di Desa Jombok menggunakan perahu karet, juga masih didampingi oleh PJ Gubernur Jawa Timur dan juga PJ Bupati Jombang beserta petugas BPBD. Di saat menyusuri area banjir tadi, Sipul naik ke perahu karet dan sempat melihat kondisi banjir yang memang belum surut dan tingginya mencapai perut orang dewasa. Dalam perjalanannya menyusuri banjir itu, Sipul tadi juga sempat berbicara ataupun bertemu dengan warga yang memang sempat mengambil beberapa pakaian di rumahnya untuk dibawa ke posko dan menyebut bahwa pemerintah sudah mulai melakukan penanganan dengan mulai sedikit demi sedikit menggedor air banjir yang mengenangi Desa Jombok. Dan terlihat bahwasanya hari ini sebenarnya air banjir sudah mulai surut, namun tidak begitu banyak. Namun Gus Ipul mengatakan proses akan dilanjutkan
besok hingga 2 hari ke depan untuk kembali memfollow up apakah banjir masih tetap berlangsung sudah surut selama 2 hari ke depan. Begitu rekan Sarah. Baik, lalu terkait dengan kondisi korban banjir di Jombang saat ini, ada beberapa penyakit yang juga diderita mereka. Bagaimana kondisinya saat ini, rekan Anggit? Untuk warga yang terdampak banjir yang sekarang di posko pengungsian, memang dari BPBD kemarin juga menjelaskan bahwasanya rata-rata masyarakat terjangkit penyakit kulit seperti gatal-gatal. Memang rata-rata gatal-gatal karena disebabkan air banjir dan juga kebutuhan air bersih yang masih kurang. Sebab itu dari pemerintah Kabupaten Jombang melalui BPBD Jombang juga sudah melakukan penanganan dan masih melakukan penanganan dengan mengerahkan tim kesehatan yaitu dari puskesmas desa setempat dan juga puskesmas dari Kabupaten Tambel untuk mengobati para korban yang mengalami gatal-gatal ini ya, karena memang kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan oleh warga sehingga tidak adanya air bersih membuat warga ini banyak terjangkit gatal-gatal dan memang rata-rata mengalami gatal-gatal itu tadi. Itu rekan Sarah. Oke, baik, terima kasih rekan Anggit atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Hampir rata-rata pompa airnya itu tidak bisa berfungsi kembali. Nah, itu tadi lebih di kata Pak Lurah lebih dari 300 rumah. Kemudian juga ada pasti rumah yang rusak berat, ada rusak ringan maupun rusak berat. Pemerintah punya skema dalam masalah rehabilitasi ini yang biasanya nanti dibantu atau dilakukan oleh BPBD melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk yang memimpin rehabilitasi itu dibantu gubernur sama kami, insya Allah juga akan memberikan bantuan yang memungkinkan karena Kementerian Sosial itu logistik dan shelter. Jadi seperti dapur umum, keperluan di pengungsian itu memang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk waspada. Ya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari BMKG akan ada curah hujan yang tinggi sampai bulan Februari yang akan datang, disertai angin kencang, yang itu bisa jadi rawan bagi siapapun yang berada di lereng-lereng, berada di laut, di pantai-pantai, ya, maupun juga yang ada di jalan-jalan ketika terjadi hujan yang bergerak disertai angin. Oleh karena itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk membiasakan diri update cuaca lewat penjelasan resmi pemerintah, misalnya lewat BMKG gitu. Kita update cuaca, kita tahu keadaan dan situasinya seperti apa, sehingga ketika kita keluar dari rumah itu sudah mengantisipasi segala sesuatu. Download Tribun X sekarang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.